Kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Ariati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perjalanan sidang Sugi Nur dan Bambang Tri, mana ternyata ada satu kesempatan ya Bambang Tri itu betul-betul marah dan murka kepada Sugi Nur. Tetapi justru kemarahan Bambang Tri itu mengungkap bahwa selama ini Bambang Tri betul-betul ya membuat kekonyolan ya dalam dirinya. Bagaimana ketika foto ya yang menyebutkan bahwa ada keluarga Pak Jokowi yang tentara itu jarinya 4 ya. Lalu kemudian diperlihatkanlah oleh penyidik kepada Sugi Nur bahwa ternyata lengkap. Penyidik pun kemudian menyampaikan bahwa masih percaya sama Bambang Tri. Spontan kemudian Sugi menyampaikan, memperlihatkan kepada Bambang Tri. Disitulah Bambang Tri kemudian marah dan membentak. Kita tentu masih ingat ya bagaimana pernyataan Bambang Tri di salah satu ya video YouTube yang dengan tegas mengatakan bahwa ada ya keluarganya yang punya jari 4. Bahkan menurutnya bahwa di ketentaraan juga terjadi ya ada tentara katanya jarinya 4. Menurutnya inilah kebobrokan ya di ketentaraan kita. Tapi ternyata kemudian ya terungkap juga ketika penyidik memperlihatkan foto ya yang disebut oleh Bambang Tri. Akhirnya satu persatu foto itu muncul. Kita simak dulu ya bagaimana pernyataan Bambang Tri beberapa ya bulan sebelumnya yang menyebutkan itu ya, dan lalu kemudian kita simak bagaimana tanggapan daripada Sugi Nur, dan terjadilah peristiwa di mana ya Bambang Tri marah geram kepada Sugi dan membentaknya. Di situ pun Sugi kemudian berubah 100%. Mari kita simak sama-sama. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putra Top Gatot Sri Handoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Ariati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus ya, Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem.
Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah mentak, saya mentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Itu kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di baris krim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di Ya dalam mulai tahanan. dari baris krim. Ya, 4 bulan lalu. ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah. Ya, jelaskan bagaimana ya kemudian satu persatu dari kekonyolan Bambang Tri itu terungkap. Dan akhirnya kemudian Sugi pun berubah pandangan terhadap Bambang Tri. Dari peristiwa itulah ternyata kemudian ya Sugi ini sudah tak ngomong lagi, jarang berbicara dengan Bambang Tri. Kurang lebih 4 bulan ya peristiwa dibentaknya itulah dia merasa bahwa wah Bambang Tri ternyata begini sikapnya. Ternyata Bambang Tri ya begini karakter aslinya. Dan kita tentu sudah bisa menggambarkan bagaimana bakal posisi Bambang Tri. Di satu sisi juga bahwa Gus Nur meminta agar sidangnya, tuntutannya itu dipisah, karena menurutnya selama ini toh yang selalu menghadirkan saksi-saksi itu hanya Sugi Nur, dia biayai. Sementara Bambang Tri tidak pernah sama sekali tidak bisa menghadirkan saksi. Ini pula yang kemudian membuat Bambang Tri marah sama pengacaranya, karena menurutnya bahwa saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan harapan Bambang Tri, karena memang Bambang Tri yang tidak bisa menghadirkan saksi. Nah itulah yang terjadi. Kemudian pada akhirnya ya kita semakin yakin ya bahwa memang Bambang Tri ini hanya melakukan kekonyolan. Tetapi anehnya kenapa juga Sugi Nur percaya ya di awal-awal viralnya ini masalah. Dan banyak juga orang yang seakan-akan percaya sama Bambang Tri. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini sudah mulai ya menguat ya berbagai misteri di balik ini semua, bahwa memang ya Bambang Tri ini ya betul-betul ya melakukan kekonyolan, dan banyaklah orang yang kemudian menjadi korban karena seolah-olah percaya juga dengan apa namanya narasi-narasi yang dibangun oleh Bambang Tri. Hanya mungkin saja karena dia juga memang tidak suka dengan rezim, mengambil peran oposisi dengan rezim. Akhirnya ketika ada orang yang kemudian menyerang rezim, ya serta-merta saja ia membackup tanpa berpikir matang-matang, tanpa mencoba menganalisis dengan pikiran yang jernih seperti apa sih data-data yang dimiliki Bambang Tri sampai senekat itu dia membuat. Kita akan tunggu seperti apa presiden berikutnya ya, dan beri komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.